juga kita keluarkan surat edaran terkait dengan kehadiran ASN di Kabupaten Puncak. Saya lihat 90% sudah memenuhi. Ya, hanya para kepala OPD ada beberapa yang tidak ada. Harap supaya para kepala OPD itu wajib hadir di tempat ini, kecuali bagi yang izin. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan kepada kita semua bahwa apel kali ketiga ini saya lihat para ASN semuanya sudah ikuti arahan Pak PJ Bupati. Terima kasih. Kita setiap apel gabungan pada hari Senin tingkatkan kita bukan disiplin kerja agar supaya apa, masyarakat di daerah ini mereka melihat kita, mereka senang, masyarakat bisa beraktivitas, ASN bisa berkantor, kita menciptakan keamanan, kedamaian di Kabupaten Puncak ini atas kebersamaan kita semua. Itu harapan kita semua ya. Jadi saya selalu sampaikan dalam rapat maupun dalam apel 2 kali kemarin bahwa keaktifan pegawai itu sangat penting karena arahan langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tidak karang-karang oleh saya selaku PJ Bupati. Yang berikut ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan kepada kita semua, yaitu di poin ketiga ya. Pemerintah sudah tetapkan surat edaran terkait dengan kehadiran ASN. Yang kedua, pemerintah sudah tetapkan edaran terkait dengan setiap hari Selasa, hari Jumat itu adalah pasar, kemudian seluruh pimpinan OPD, pegawai negeri termasuk TNI Polri wajib belanja sayur mayur para mama-mama. Betul ya Pak Sekda, sudah siapkan surat, nanti kita tempel, kemudian hari Selasa dan hari Jumat itu sebagai pasar dan setiap pejabat belanja. Supaya apa? Kami punya uang ada di sedikit ada pada kami, kita bisa bantu masyarakat, terutama mama-mama yang datang belanja. Jadi peredaran uang itu dia beredar di lingkungan pemerintah Kabupaten Puncak. Tidak hanya Timika, Jayapura, tidak hanya Nabire, tapi masyarakat di sini butuh uang. Ya, butuh uang dari tangan-tangan kita sebagai ASN. Oleh karena itu peredaran uang, perputaran ekonomi di ibu kota Kabupaten Ilanga itu sangat penting. Ya, Ilanga merupakan ibu kota kabupaten di antara 25 distrik. Oleh karena itu saya mengajak supaya Bapak Ibu mohon setiap Senin dan hari Jumat itu kita hadir di pasar supaya mama-mama kita bisa beli hasil produk mereka, hasil kebun mereka. Itu perlu salah. Tapi Bupati perintahkan pegawai ini belanja begitu. Jadi jangan salah paham. Yang ketiga adalah terkait dengan netralitas ASN dalam rangka pilkada. Saya berulang-ulang sampaikan karena tugas saya dibantu oleh Pak Sekda dan seluruh ASN adalah kita bagaimana supaya menciptakan, mensukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perlu kita sampaikan bahwa baru 2 orang mereka sudah urus SKCK di Polres. Ya, tanggal 27 sudah buka pendaftaran calon. Hari ini tanggal berapa? Tapi udah besok. Besok itu sudah mulai pendaftaran. Mereka begitu tiba akan lakukan deklarasi atau tidak, yang jelas mereka akan daftar mulai dari tanggal 27. Oleh karena itu kita sebagai aparatur sipil negara wajib
menciptakan suasana kondusif, tidak mendukung sana, tidak mendukung sini. Ya, karena itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang ASN. Oleh karena itu kita tidak ngarang-ngarang ya, semua pakai aturan. Semua pakai aturan. Oleh karena itu kita selalu menjadi netral ASN dengan TNI Polri. Jadi perlu saya garis bawahi terus, karena apa? Arahan Pak Menteri langsung seperti itu. Kehadiran BDM melaksanakan untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, tapi juga tegaskan kepada ASN tidak mendukung sana, tidak mendukung sini, kita selalu netral. Itu perlu saya sampaikan kepada kita semua. Yang berikut adalah kita menciptakan keamanan dan aman. Ya, daerah ini kita menciptakan keamanan dan aman. Masing-masing keluarga, terutama putra daerah, komunikasi baik dengan kami punya saudara-saudara yang ada di luar, supaya kita sama-sama menjaga keamanan di daerah ini menjelang Pilkada 2024. Ya, kita cukup lama dengan puncak konflik cukup. Ya, tahun ini masyarakat apresiasi kita. Maunya itu masyarakat luar sana apresiasi kita bahwa puncak sekarang itu aman. Saya tidak mau puncak itu apa? Orang sebut daerah konflik, daerah pertumpahan darah terus. Selalu dalam rapat internal antara TNI Polri, Pak Kapolres, Pak Dandim juga saya selalu sampaikan bahwa tidak boleh kita di atas tanah puncak ini cucuran darah orang Papua maupun saudara-saudara kita orang Papua, orang non Papua, cucuran darah jatuh sia-sia di tanah ini. Ini yang perlu selalu saya sampaikan kepada kita semua, para keamanan, komandan-komandan satuan yang sudah ada di sini. Jadi kita juga jangan lihat TNI Polri itu musuh, tidak. Mereka ini penegakan hukum di daerah ini. Mereka ini juga keamanan, garda depan jalan daerah ini. Oleh karena itu kita semua masyarakat, tokoh-tokoh gereja, perempuan, ya tokoh intelektual, tokoh pemuda, semua kita bergandeng tangan dengan TNI Polri dan aparat penugasan yang ada di sini, supaya masyarakat ini leluasa jalan, datang ke ibu kota belanja, ya, kemudian pulang dalam keadaan aman, damai. Hikmat Tuhan itu ada di sini. Itu yang kita mau. Harap supaya sejak kita hadir di sini melaksanakan Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 kemarin dalam keadaan aman. Dan saat ini sampai yang kita masuk pada pemilihan kepala daerah. Hal yang kelima adalah saya perintahkan kepala dinas PUPR untuk membongkar jalan dari bandara ke ibu kota kabupaten. Sudah bersih, kepada jalan yang lain masih. Saya berharap pada kesempatan ini terutama masyarakat yang punya hak wilayah batas dari Grosir sampai dengan Kawo di atas Eropa Amegaru. Sepanjang jalan alam tumbuh pohon cemara itu hasil dari buangan ke jalan berat, lalu dia tumbuh sendiri, tidak tanam oleh orang, ditanam pakai tangan orang. Jadi ketika busur itu jangan larang saya, bapak-bapak, terutama masyarakat, kecuali pohon yang sudah tinggi itu saya bayar. Tapi masih tumbuh setelah menyebelah itu jangan nuntut saya, ini pembangunan. Kita mau bikin jalan. Terus ada yang palang jalan gusuran rumput itu minggu kemarin seharusnya di depan jebatannya rumah Pak mantan bupati, tapi sekarang saya lihat dari saya kesal, menyesal sekali. Kita bangun jalan, motor lalu lalang bisa aman, kok sekarang ada yang palang potong daun pohon cemara baru tanam. Saya daerah saya lihat tanda itu, saya menangis dalam perjalanan. Masyarakat dukung saya untuk daerah ini kita bangun. Ya.
batu kalinya kita bikin jalan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, poin yang ke-7 itu melalui Dinas PUPR bidang lingkungan hidup. Saya perintahkan rekrut 100 orang, Pak Sekda. 100 orang ini tujuannya apa? Mereka ini kita tugaskan para pengangguran yang ada di sini, itu hampir pemuda-pemuda di wilayah ini, supaya mereka ini punya tugas untuk kita berikan mereka mesin babat, supaya babat ini jalan pada Kago, terus di dalam ibu kota Kago ini, kemudian dari Kago ke Kimak, Kago ke Jenggerna. Tugas mereka ini bersih jalan maupun bersih di ibu kota kabupaten ini. Kepala bidangnya mana ya? Ya, 100 orang ya. Itu tempel, bila perlu tempel ini, rekrut pengumuman, rekrut pengangguran untuk cleaning service jalan dalam kota maupun bandara. Kita ciptakan kota ini harus bersih. Jadi nanti tolong nama-namanya nanti kita bikin keputusan bupati, anggarannya kita taruh di situ Pak Sekda supaya biayai para 100 orang itu. Ya. Kenapa kita lakukan itu? Karena salah satu tugas program prioritas negara kepada saya adalah penanganan pengangguran. Ya, untuk menekan pengangguran di Kabupaten Puncak, rekrut adik-adik yang naibon tidak punya lapangan pekerjaan itu datang tes, bukan tes, datang. Ya. Daftar supaya kita rekrut untuk bersihkan jalan, tanam pohon-pohon cemara, pohon pinus itu sepanjang jalan Kago ke Romaha, terus Menggaru dari sini juga ke sebelah, dari sini juga ke sebelah. Itu saya minta. Kemudian kalau di kantor-kantor, di halaman kantor Bapak Ibu Kepala OPD, paling ada cleaning service di dalam maupun di luar. Jadi harap supaya ciptakan kondisi yang nyaman di lingkungan kerja kita. Jadi ciptakan lingkungan kerja kita itu tidak hanya di halaman, tapi di dalam kantor juga. Ya, ada yang saya temu banyak pegawai merokok di dalam kantor, makan pinang di dalam kantor. Ini hari ini saya larang, Bapak Ibu. Kita harus bersih, dari hati bersih, semua banyak bersih, di dalam kantor harus bersih, di lingkungan kerja kita di halaman harus bersih. Ya, untuk merokok yang buang sembarang, masing-masing kepala OPD taruh buku sampah di situ supaya sampah-sampah itu tertib. Ya, harap supaya jadi kita hal-hal kecil ini kita kerja, jangan pikir hal besar. Dari hal-hal kecil kita bisa kerja ke hal-hal besar. Itu saya minta kepada kita semua. Yang berikut saya sampaikan bahwa hari ini jam 11 dari TNI Polri akan melaksanakan mengecek pasukan dalam rangka kesiapan keamanan Pilkada tahun 2024. Ya, oleh karena itu kegiatan ini juga kita akan dukung semua, baik kita ASN, aparat TNI Polri, masyarakat, sehingga nilai keamanan ini inti segala-galanya. Keamanan kantor semua kita keluar, masyarakat juga pengungsi. Jadi keamanan ini sangat penting, perlu kita jaga sama-sama. Yang berikut dalam rangka penanganan program prioritas nasional kepala pemerintah daerah ada 4 agenda beberapa kali saya sampaikan. Penanganan korupsi, kemiskinan ekstrim, kemudian penanganan inflasi daerah, terus terakhir adalah pengangguran. Pertama, kita sudah lakukan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam rangka stunting. Terima kasih, nanti Ibu Kepala Dinas tingkatkan lagi 1 kali kegiatan. Ya, terus juga teman-teman di dinas sosial, Kepala Dinas supaya
Kemarin dari kantor pos, waktu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di provinsi, saya dikasih anggaran 50 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Jadi saya taruh di puncak itu 100 lebih ya. Atau di tempel situ berapa? Dinas Sosial? Ada 5 distrik saja Bapak. 5 distrik berapa orang? 100 lebih ya? Ya. 700. 700? Ya. Sekda izin. Itu penanganan kemiskinan ekstrim untuk masyarakat Kabupaten Puncak. Kita sudah anggarkan 700 orang lebih. Ini kaitan dengan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu orang-orang yang betul-betul miskin, dia tidak bisa melihat uang. Ya. Dia hanya makan ubi, tidak bisa dapat pendapatan keluarga. Ini yang negara memikirkan lewat Kementerian PMK RI, juga dari Kemensos. Jadi bicara kemiskinan ekstrim itu sekarang seluruh data itu ada di Kementerian Menko PMK RI, dan mereka yang turun seluruh Indonesia. Oleh karena itu negara mau supaya orang-orang miskin harus negara dibiayai, memberikan dana langsung tunai kepada masyarakat. Jadi dinas sosial selama ini kita berikan bantuan dalam bentuk makanan ya. Tapi provinsi kita anggarkan 8 kabupaten untuk memberikan uang tunai. Puji Tuhan, staf kami dari dinas sosial sudah naik, ketemu dengan Ibu Sekretaris, sudah distribusi kepada nama-nama yang sudah ada. Nah, itu terkait dengan penanganan inflasi daerah. Kemiskinan ekstrim. Yang berikut terkait dengan inflasi daerah, Pak Sekda pimpin seluruh Forkopimda yang ada di Kabupaten Puncak. Kami adakan pasar murah. Hari tanggal kita sudah tetapkan hari Sabtu, tanggal 31 Agustus, itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu tempatnya di lapangan sepak bola di Koran. Oleh karena itu, hari Sabtu itu semua kepala-kepala OPD, terutama dinas teknis, kita lakukan pasar murah. Dalam hal ini, dalam apel ini saya sampaikan masyarakat hari Sabtu minggu depan itu pasar murah. Tidak seperti kios atau toko-toko mereka jual barang-barang mahal-mahal, tapi khusus untuk hari Sabtu itu kita ambil waktu untuk pasar murah. Jadi mau ingin beli garam, bensin, mau beli beras, mau beli minyak goreng, hari Sabtu itu datang belanja. Kita pemerintah sediakan barang-barang jual murah, jadi masyarakat yang datang beli harga-harga murah. Ini kita membantu masyarakat supaya kita juga imbangi dengan pendapatannya masyarakat ini. Terkait dengan pengangguran itu tadi saya sudah sampaikan itu, Pak, mulai sekarang pengumuman daftarkan mereka dan belanja alat-alat semuanya disiapkan. Ya, supaya kota ini dilihat rapi. Ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada semua ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Puncak. Kita sudah menunjukkan disiplin kerja kita. Apel pada saat apel ketiga ini sudah menunjukkan kepada saya. Saya sangat terima kasih sekali, dan saya lapor terus kepada Ibu Gubernur, Pak Menteri, dan petinggi-petinggi TNI Polri. Mereka lihat terus setiap perkembangan sejak kami hadir di sini sampai dengan per hari ini. Mereka ikuti, mereka apresiasi, mereka berikan kami penghargaan luar biasa terkait dengan pada saat hari HUT itu aman terkendali. Jadi Ibu Gubernur dan pemerintah pusat juga apresiasi. Hasil ini kita kawal terus sampai dengan pilkada. Ya, pilkada juga siapa yang terpilih semua anak daerah. Oleh karena itu kita dukung terus supaya selama-lamanya Tuhan hadir di sini, kedamaian hadir di sini,
Ya, hikmat Tuhan ada di sini, kita membangun daerah ini dengan hati. Nah, kira-kira itu yang saya bisa dapat sampaikan. Atas perhatian, salam, Tuhan memberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Om Santi Om Sadu Sadu Salam. Selesai.